Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triputi Anggini Rahmania. Saya dari Prodi Pendidikan Musik, jurusan Tanda Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah. Yang pertama tentang materi ide dan gagasan usaha. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian dari ide usaha yaitu segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Yang kedua, tipe memulai usaha. Yang pertama, tipe A idea. Maksudnya adalah duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain, contoh rumah makan, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, tipe B idea. Menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru. Yang ketiga, tipe C idea. Maksudnya adalah memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya, pengelompokan ide berwirausaha. Yang pertama, tipe A new market. Maksudnya adalah ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat namun di wilayah lain sudah ada. Yang kedua, tipe B new teknologi. Maksudnya adalah ide untuk menggunakan teknologi untuk proses produksi. Selanjutnya, tipe C new benefit. Maksudnya adalah ide menemukan cara baru untuk menyempurnakan produk lama. Selanjutnya, sumber ide. Yang pertama, Longenecker tahun 1991. Menurut dia, sumber ide ini diambil dari pengalaman pribadi dan hobi. Menurut Douglas, menurut dia, sumber ide diambil dari buku, koran, majalah, dan perpustakaan. Menurut Soe Sarsono, sumber ide diambil dari informasi, seperti dari orang lain, membaca, mendengar, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik mendapatkan ide. Yang pertama, tukar pikiran atau diskusi atau rapat. Dengan cara membuat ide sebanyak mungkin. Yang kedua, kembangkan ide satu dengan yang lain. Setelah dianalisa, dipilih yang terbaik. Yang kedua, berandai-andai mengubah mimpi menjadi kenyataan, seperti memperoleh banyak uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati atau disegani. Yang ketiga, kawin silang. Maksudnya pencarian pribadi yang memiliki ilmu, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, ide, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat, keingintahuan. Dengan cara mengembangkan rasa keingintahuan, buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan, dan terakhir periksa apa yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, tipe berpikir kreatif menurut Douglas tahun 1996. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Selanjutnya, materi 2, analisis dalam pemilihan usaha. Dengan cara yang pertama, mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Yang kedua, mengenali kebutuhan pasar. Yang ketiga, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Yang keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Yang kelima, mengenali yang sedang tren. Yang keenam, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Yang keenam, menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Selanjutnya, beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama, tentukan tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan mendapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Selanjutnya, cara menggali peluang usaha. Yang pertama, memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya.
Yang kedua, baca buku referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, mengamati lingkungan sekitar. Selanjutnya, materi yang ketiga, bisnis canvas model. Yang pertama, bisnis model. Maksudnya adalah bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan atau revenus, biaya atau cost, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Dari kesimpulan selanjutnya, bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Beberapa keperluan model bisnis adalah: yang pertama, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Selanjutnya, elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Maksudnya, customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua, value proposition atau proporsi nilai konsumen. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya serta efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Yang ketiga, channel atau saluran. Channel merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Yang keempat, revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima, key resource atau sumber daya. Sumber daya merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.